Sayyidil Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri wa masyayikhihi wa talamidatihi anhum wa usulihim wa furuhim dan minal majmul ulama wal awliya was salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliyatil baldah wa ulama'i wa salihah wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana alaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna allaha yataghashshahum bir rahmati wal maghfirati wal jannah wa yakhtim lana wa lakum bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala ma'alif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bilumina bilumi sayyidi salihin fitarani amin ya rabbal alamin. Salatul Idain. Salatul Idain, Idul Fitri wa Idul Adha rakaatan. Ini membahas salat sunat, termasuk salat sunat, bahkan salat sunat yang paling afdol yaitu salat Idain, 2 hari raya. Yang paling afdol adalah Idul Adha, salat Idul Adha kemudian Idul Fitri. Salat 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat. 2 rakaat. Yukabbiru fil ula minhuma nadban bainal istiftah wa ta'awud sab'an wa fis tsaniyah qabla ta'awud khamsan. Salat Id ini caranya di rakaat pertama takbir 7 kali. Tapi takbir 7 kali ini sunat. Kapan takbir 7 kali ini tempatnya? Bainal istiftah wa ta'awud, antara doa iftitah dan ta'awud 7 kali. Jadi salat Id ini pertama takbiratul ihram. Ini tidak masuk hitungan 7 ini. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbir baca doa iftitah. Setelah itu takbir 7 kali baru baca ta'awud, Fatihah dan seterusnya. Yukabbiru fil ula minhuma nadban, sunat ini. Hatta tidak pakai 7 takbir ini tidak masalah. Yang wajib itu hanya takbiratul ihram. Yang 7 ini sunnah. Tempatnya bainal istiftah wa ta'awud sab'an, 7 kali. Kapan ini? Fil ula, ya, di rakaat pertama. Nah, kalau jadi letaknya itu setelah iftitah dulu, kemudian doa takbir, kemudian ta'awud. Kalau kelupaan belum takbir ta'awud tidak masalah, tetap sunat takbir. Tapi kalau terlanjur baca bismillah, walaupun tidak sengaja lupa belum takbir baca bismillah, artinya masuk pada pembacaan Fatihah, tidak sunat sudah. Jadi kalau terlanjur baca Fatihah, termasuk Fatihah adalah bismillah. Ini enggak sunat. Jadi ini enggak sunat kalau sudah terlanjur baca Fatihah. Tapi kalau terlanjur baca ta'awud masih disunnahkan. Ini rakaat pertama. Wa fisaniyati qabla ta'awudi khamsan. Di rakaat kedua, wa fisaniyah di rakaat kedua baca takbir 5 kali sebelum ta'awud. Ini tidak ngitung takbir intikal. Kan dari sujud kedua rakaat pertama bangun kan takbir kan ya, Allahu Akbar. Ini tidak masuk hitungan 5 ini. Setelah itu baru takbir lagi 5 kali. 5 kali sebelum ta'awud. Ya sama, kalau terlanjur baca ta'awud tetap disunnahkan, tapi kalau sudah terlanjur baca Fatihah tidak disunnahkan. Itu. Catatan kaki di bawah, wa sunnah ayyakula baina kulli takbiratain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sirran. Itu sunnat antara 2 takbir itu dipisah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah takbir pertama mau ke kedua dipisah ini. Setelah takbir kedua mau ketiga dipisah ini, al-baqiyatus sholihat. Nah, sunnah ini pelan, tidak usah keras. Kemudian sunat wadi'an yumnahu ala yusrahu tahta sadrih. Sunat tangan itu diletakkan di bawah dada, itu di bawah dada di atas pusar, itu di bawah dada di atas pusar. Ya seperti sholat yang lain, tangan itu sunat ditaruh di bawah dada di atas pusar. Ketika takbir juga begitu, diangkat tangannya Allahu Akbar. Setelah diangkat bukan dilepas ke bawah, tapi ditaruh di bawah dada di atas pusar.
persis tengah. Kalau Imam Ghazali agak ke kiri, ya, agak ke kiri. Jadi kalau yang umum di fikih itu di tengah persis, gini. Jadi di tengah persis. Kalau Imam Ghazali agak ke kiri. Tapi nggak tampak, sedikit aja. Jadi agak ke kiri begini. Kenapa? Posisi jantung ada di situ, posisi qalb ada di situ. Bukan nyikut gini itu ya. Sebagian orang hanu ngamalkan kalamnya Imam Ghazali nyikut gini, kelihatan banget. Kelihatan ini baca kitab, bukan talaki. Memahami dari kitab. Jadi gini atau gini. Salatnya gini. Ya aku sholat gini. Ada yang gini ikut, ada yang gini. Enggak. Jadi enggak terlalu tampak. Jadi perbedaannya hanya sedikit saja. Itu yang sering diterangkan oleh guru kita Habib Abdullah ya. Jadi kalau fuqaha di tengah begini. Imam Ghazali juga mengkibarin fuqaha gitu. Jadi Imam Ghazali agak ke kiri beginilah. Sedikit aja, enggak kelihatan, enggak nyikut-nyikut temannya ya. Atau begini ya, enggak seperti itu. Wa yaktubu ba'da shalah nadban khutbataini. Setelah salat Id disunatkan khutbah 2 kali. Nah, itu. Harus setelah sholat. Jadi nggak cukup khutbah sebelum sholat. Khutbahnya juga sunat. Sholatnya sunat, khutbahnya sunat. Nggak khutbah juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau khutbah, biar dapat kesunahan, dilakukannya setelah sholat. Kebalikan dari sholat Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Kalau Id sebaliknya, sholat dulu baru khutbah. Kalau khutbah dibaca sebelum sholat, nggak dianggap. Artinya nggak dapat kesunatan. Itu baca khutbah 2 kali seperti khutbah Jumat. Catatan kakinya ka khutbatayil Jum'ah. Sama seperti khutbah Jumat. Apanya yang sama? Fil arkan, rukunnya. Apa rukunnya khutbah? Hamdalah, salawat kepada Rasulullah SAW, wasiat bittaqwa, membaca ayat mufhimah. Gimana? Terserah di pertama atau kedua. Afdalnya di pertama. Kemudian doa lil mu'minin di khutbah kedua. Sama rukunnya. Wasunan, sunah-sunahnya khutbahnya sama, pegang tongkat ya. Pegang tongkat dipegang dengan tangan kiri di atas mimbar. Jadi rukun khutbah salat Id, sunah-sunahnya khutbah salat Id sama seperti khutbahnya Jumat. Duna syurut, kalau syaratnya enggak sama. Kalau syaratnya tidak sama. Kemarin kan kalau salat Jumat, khutbah itu syaratnya khotibnya harus suci dari hadas maupun najis dan seterusnya, banyak ya. Kalau khutbah Id enggak berlaku syarat-syarat itu. Duna syurut. Fatusannu faqat. Syarat-syarat yang berlaku di khutbah Jumat itu hanya disunahkan di dalam khutbah Id. Kecuali satu, na'am la budda minas sama' walau liwahid. Kecuali satu syarat, disyaratkan apa? Termasuk syaratnya khutbah Jumat harus terdengar kan? Jangan khutbah bisi-bisi, tidak ada yang dengar hadirinnya. Kalau khutbah Jumat harus terdengar oleh orang 40. Kalau khutbah Id harus terdengar minimal oleh satu orang. Cukup itu. Harus, ini syarat ini harus. Kalau syarat-syarat yang lain tidak menjadi syarat dalam khutbah Id. Dalam khutbah Id juga ada takbir beberapa kali. Wa yaktubu ba'daha ba'da shalah nadban khutbatain. Yukabbiru fil ula ay fil khutbatil ula minhuma minal khutbatain tis'an wa fis tsaniyati sab'an. Di khutbah pertama dibuka dengan takbir 9 kali. Jadi sebelum alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, belum itu takbir dulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 9 kali untuk khutbah pertama. Khutbah kedua 7 kali. Waktunya salat Id wa waqtuha baina tulu'i syamsi waz zawal, antara terbitnya matahari sampai bergesernya matahari. Ini waktunya salat Id. Jadi setelah isyraq langsung, tidak nunggu waktu duha. Afdolnya nunggu waktu duha ya. Jadi afdolnya nunggu waktu duha, tapi tidak harus. Setelah terbit matahari langsung salat Id boleh. Itu. Lu katanya waktu karoha ya. Waktu tidak boleh salat. Yang nggak boleh apa? Salat mutlak atau salat yang punya sabab mutaakhir. Kalau salat Id ini termasuk salat yang datul waqt, salat yang memiliki waktu, tidak masalah. Jadi setelah terbit matahari sampai bergesernya matahari. Kalau lambat dari waktunya ya tetap dilakukan jadi qadha.
Ini waktunya selesai. Kemudian tadi itu khutbahnya takbirnya sholat id itu disunahkan kalau belum baca Fatihah. Kalau udah terlanjur baca Fatihah nggak sunnah. Jadi kalau imamnya lupa nggak takbir ketika sholat id, sebentar lagi kita sholat id insyaallah ya. Itu ketika sholat id imamnya lupa nggak baca takbir, kemudian langsung Fatihah, nggak usah di subhanallah, ngapain terus diingatkan subhanallah, biar balik takbir gitu dah. Takbirnya tidak sunnah ya, itu. Dan imamnya kalau di subhanallah terus Fatihah, tandanya ngerti fikih, itu. Tapi kalau di subhanallah, oh iya belum takbir, tandanya tidak ngerti fikih imamnya ya. Tandanya tidak ngerti fikih. Yang imam itu perlu fikih, dalam hal apapun kita perlu fikih itu. Jadi nggak usah diulang. Kalau udah terlanjur baca Fatihah, lupa ndak takbir, ndak usah takbir, dan ndak perlu makmum subhanallah, dan ndak perlu sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi 4 semalam ya? Semalam sudah jelaskan sebabnya 4. Meninggalkan takbirnya id ini tidak termasuk sebabnya sujud sahwi. Tidak termasuk sebabnya sujud sahwi. Jadi nggak usah sujud sahwi. Waduh, dulu pernah ngimami. Misalnya ya, dulu pernah ngimami sholat id, lupa ndak takbir sujud sahwi ya. Gimana hukumnya? Hukumnya amplopnya harus dikembalikan ya. Amplopnya harus dikembalikan. Kenapa? Dia diundang untuk apa? Dikasih amplop karena ngimami dengan ngimami yang benar. Ini ngimami tidak benar. Berarti hukumnya bagaimana? Amplopnya harus dikembalikan. Itu. Salatul kusufain ganti. Pembahasan salat gerhana 2, gerhana matahari dan bulan. Insya Allah akhir Ramadan, 29 Ramadan insya Allah akan terjadi gerhana bulan, gerhana matahari insya Allah. Jadi Ramadan tahun ini 29 Ramadan insya Allah akan terjadi gerhana berdasar perhitungan ilmu hisab. Tapi sholat gerhana ini hanya boleh dilakukan kalau memang jelas-jelas kita menyaksikan gerhana. Tidak cukup pakai ilmu hisab. Oh, di tanggalan disebutkan menurut rumus ilmu falak ini terjadi gerhana jam sekian sampai jam sekian. Tidak boleh sholat kalau nggak ngelihat langsung, kalau tidak menyaksikan gerhana. Jadi harus menyaksikan gerhana baru boleh sholat. Lo di puasa kan puasa khilaf, tapi untuk gerhana tidak khilaf. Imam Romli yang mewajibkan memakai ilmu hisab dalam penetapan awal puasa, itu ketika orang pakai ilmu hisab menunjukkan oh ini sudah Ramadan, wajib diamalkan kata Imam Romli. Tapi di sholat gerhana nggak boleh dipakai. Imam Romli yang bilang, apalagi yang Ibnu Hajar yang ketat mengatakan hisab tidak bisa dijadikan pijakan dalam puasa, apalagi di sholat gerhana. Imam Romli yang mewajibkan saja untuk mengamalkan hasil hisabnya untuk berpuasa itu dalam penetap untuk sholat gerhana tidak memperbolehkan. Jadi nggak boleh sholat gerhana kalau tidak ada yang menyaksikan gerhana, hanya sekedar ilmu hisab tidak cukup. Sholatu kusufis syamsi wa khusufil qamar. Kusuf untuk matahari, khusuf untuk rembulan. Ini rakaatan, sama 2 rakaat. Itu rakaat. Karena niatnya bagaimana? Ya sesuai aturan. Karena ini sholat yang memiliki waktu. Itu sholat sunat yang memiliki sabab, bukan waktu ya. Maka harus qasdu dan ta'yin, usolli dan menentukan sholatnya. Usolli kusufas syamsi, usolli khusufal qamari lillahi ta'ala makmuman atau imaman. Itu. Wa tajuzu fiha salasu kaifiyat. Salat gerhana bisa dilakukan dengan 3 cara. Yaitu cara minimal, cara agak sempurna, dan cara yang paling sempurna. Aqalluha ihdaha wa hiya aqalluha. Ini yang paling minimal. Antusalla karok'atai sunnatis subhi.
dilakukan 2 rakaat normal seperti salat-salat yang lain. Dalam setiap rakaat hanya 1 kali berdiri Fatihah dan hanya 1 kali rukuk. Normal seperti salat qobliyah subuh, karokaatai sunnatis subhi. Itu cara pertama. Cara kedua, tsaniyatuha antusalla bi ziyadati ruku'aini wa qiyamaini bila tatwil. Yang kedua agak sempurna. Ya apa? Setiap rakaat berdiri untuk baca Fatihahnya 2 kali, rukuknya juga 2 kali. Jadi Allahu Akbar, takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awud, baca Fatihah, baca surat, ruku Allahu Akbar. Baca zikirnya ruku, sami Allahu liman hamidah. Tapi habis sami Allahu liman hamidah baca Fatihah lagi, surat lagi, kemudian rukuk lagi Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini i'tidal. Jadi berdiri untuk baca Fatihahnya 2 kali, rukuknya juga 2 kali, tapi nggak usah panjang-panjang, normal seperti sholat-sholat yang lain. Ini maksudnya antusalla bi ziyadati ruku'aini wa qiyamaini bila tatwil. Salisatuha, yang ketiga, antusalla kadzalik, dilakukan sholat dengan cara tadi itu. Setiap rakaat ada 2 berdiri dan 2 rukuk bitatwilin, dengan dipanjangkan, dengan cara dipanjangkan. Kita ke catatan kakinya sekarang. Tadi dikatakan minimalnya yaitu seperti sholat qobliyah subuh. Lah kalau niat yang normal, usolli kusufas syamsi, sunnata kusufis syamsi atau khusufil qamari misalnya. Niatnya niat normal, maka bagaimana? Apa boleh di tengah sholat ngerubah niat, kepingin ngambil yang lebih sempurna ini? Walaisa lahu hina idin ayyusalliyaha bi akmal min dalik. Itu. Kalau niatnya niat normal, tidak boleh sholat itu kemudian di tengah-tengah dirubah menjadi cara yang lebih sempurna. Jadi kalau niatnya cara pertama, tidak boleh dirubah pada cara kedua atau cara ketiga, tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Kama annahu idza nawal akmal laisa lahu ayati bil aqal. Kalau niat yang akmal yang nomor 3 tidak boleh diganti menjadi aqal yang nomor 1. Bal yati bi adnal kamal au bil akmal. Jadi kalau niat akmal, niat yang 2 ruku, 2 berdiri dipanjangkan, dirubah ke cara kedua tidak apa-apa. Karena yang membedakan hanya panjang dan tidaknya. Ya, panjang pendeknya saja. Cuma sama-sama ada 2 ruku, sama-sama ada 2 berdiri. Jadi kalau niat nomor 1 tidak boleh dirubah di tengah sholat. Kalau niat nomor 3 boleh dilakukan tetap nomor 3, boleh diganti nomor 2. Kenapa? Bedanya hanya panjang pendeknya. Rukuknya jumlahnya sama-sama 2 kali, berdirinya sama-sama 2 kali. Ini. Kalau mutlak ndelomong udah pokoknya sholat gitu aja. Waktu ada gerhana sholat takbir Allahu Akbar usolli sunnata kusufis syamsi. Terus setelah takbir loh, iya saya tadi kok tidak milih ya cara nomor 1, 2, 3. Jadi nggak ada kerentek dalam hati, tidak terbersit dalam hati. Milih cara yang mana? Pertama, kedua atau ketiga? Tidak ada. Lah ini ya apa? Wafil itlaq, kalau mutlak ya seperti tadi contoh mutlak ya, tidak terbersit cara yang mana. Maka yukhayyar bainats salasil kaifiyat indar Romli. Kata Imam Romli, ya terserah antum. Kalau niatnya mutlak, boleh dijadikan nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, mutlak. Tapi Ibnu Hajar beda. Waqala Ibnu Hajar la yajuzu illa al-iktisar hina idin alal aqal. Kalau niatnya mutlak harus cara nomor 1. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli boleh pilih antara 3 tadi itu. Boleh pilih. Kemudian cara yang kedua tadi dan dilakukan dengan apa? Tambahan 2 rukuk dan 2 berdiri tanpa dipanjangkan. Catatan kaki di bawah. Loh, itu yang dibaca apa? Yaqra'ul Fatihah fi kulli qiyamin wujuban. Di dalam 2 berdiri itu baca Fatihah. Wa syai'an minal Qur'ani nadban. Sunat baca sebagian Al-Qur'an, surat ya. Itu sunnah, itu yang wajib Fatihah. Wa yaktasir fir ruku'at wa sujudat alal ada. Rukuk dan sujudnya seperti kebiasaan, tidak usah panjang-panjang. Kalau yang nomor 3 di bawahnya itu catatan kakinya itu. Antu sholla kadzalik bitatwilin, dipanjangkan. Apa yang dipanjangkan? Lil qiyamat war ruku'at was sujudat.
Berdiri, rukuk, sujudnya itu dipanjangkan. Nah, ini kan apa? Kan 2 rakaat. Kalau cara yang nomor 3 dan nomor 2 kan setiap berdiri ada 2 berdiri 2 rakaat kan. Setiap rakaat ada 2 berdiri, 2 rukuk, 2 sujud. Itu berarti ada 1, 2, 3 dan 4. Berdirinya ada 4 kali, rukuknya ada 4 kali, sujudnya ada 4 kali. Dalam 2 rakaat ya. Setiap rakaatnya 2-2 ya. Berdirinya 2, rukuknya 2, sujudnya 2. Ini dipanjangkan. Ya apa cara memanjangkan? Ini. Bi ayyaqra'a ba'dama yutlab minal Fatihah wal iftitah wat ta'awud. Setelah baca Fatihah, iftitah, ta'awud, fil qiyamil awal, di berdiri pertama baca Baqarah. Awal akhir baca Baqarah awal akhir ya, bukan alif lam mim Allahu akbar. Baqarah awal akhir. Di berdiri kedua baca Ali Imran awal akhir. Itu. Kemudian berdiri ketiga baca An-Nisa. Berdiri keempat baca Al-Maidah. 4 jaman mungkin ya baru selesai. Itu. Kan ada 4 berdiri kan ya? Nah, itu. Jadi fil qiyamil awal Al-Baqarah, wa fi tsani Ali Imran, wa fi tsalis An-Nisa, wa fi rabi Al-Maidah. Apa harus itu? Au qadrahunna. Atau seukuran itu. Misalnya qul huwallahu ahad 500 kali misalnya di yang pertama ya. Itu. Jadi enggak harus Baqarah, Al-Baqarah atau seukuran Al-Baqarah. Yasin diulang berapa kali sehingga jumlah halamannya setara dengan Al-Baqarah. Nah, itu. Bisa seperti itu. Nah, kemudian rukuknya dipanjangkan juga, sujudnya dipanjangkan juga. Kalau sholat normal kita apa? Rukuknya baca subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi berapa kali? 3 kan ya. Kalau sholat yang apa? Gerhana yang istimewa ini, bukan 3 kali. Berapa? Ini. Wa yusabbih fi awwali kullin minar ruku'at was sujudat. Rukuk dan sujud. Rukuknya dalam 2 rakaat ada berapa? 4 kali. Sujudnya dalam 2 rakaat ada berapa? 4 kali. Rukuk yang pertama dan sujud yang pertama baca tasbih berapa? Seukuran 100 ayat Al-Baqarah. Seukuran 100 ayat Al-Baqarah. Itu di rukuk pertama dan sujud pertama. Di rukuk kedua dan sujud kedua membaca tasbih seukuran 80 ayat Al-Baqarah. Di rukuk ketiga dan sujud ketiga membaca tasbih seukuran 70 ayat Al-Baqarah. Di rukuk keempat, sujud keempat membaca tasbih seukuran 50 ayat Al-Baqarah ya. Itu 4 jaman mungkin ya baru selesai. Wa yusabbih fi awwali kullin minar ruku'at was sujudat. Jadi bertasbih di masing-masing rukuk dan sujud pertama kami ati ayat minal Baqarah. Wa fi tsani kasamanin, wa fi tsalis kasabin, wa fi rabi' khamsin. Itu yang dibaca. Itu. Asalnya jamaahnya sak lapangan, salam imamnya sendirian ya. Itu. Sama muadzinnya kalau masih punya haya pada imamnya ya. Pernah itu dulu dilakukan begitu. Jamaah banyak di Hadramut katanya. Itu, banyak. Pakai cara yang akmal ini. Salam tinggal muadzinnya tok. Yang lain tidak ada semua. Ditanyai, "Loh, ente kok masih ada di sini?" "Anak haya sama antum." Bertahan karena haya ya. Kalau udah haya ya pergi dari tadi. Itu meskipun sudah hilang gerhananya.
Tidak apa-apa. Jadi hilangnya gerhana di tengah-tengah sholat tidak masalah. Yang penting ketika takbir masih ada gerhana. Jadi injilak di tengah-tengah sholat tidak masalah, lanjut aja. Itu. Walaupun secara ilmu hisab ini gerhananya cuma setengah jam. Jadi kalau cara akmal tidak cukup, tidak masalah. Yang penting ketika takbir masih apa? Masih gerhana. Itu. Yang penting ketika takbir masih gerhana. Wadih. Nah, dalam sholat kusuf wa yusannu ba'daha khutbatan. Sunat khutbah 2 kali setelahnya ya. Setelahnya sunat khutbah 2 kali. Kalau Jumat khutbahnya sebelum sholat. Kalau Id setelah sholat. Kalau gerhana sama di sini. Wa yusannu ba'daha khutbatan. Sunnat khutbah 2 kali ka khutbatayil Id. Seperti khutbahnya sholat Id itu. Cuman ada bedanya. Dalam sholat istisqa, dalam sholat kusuf ini, kalau sholat Id, kalau khutbahnya Id, awal khutbah dimulai dengan apa? Takbir 9 kali. Khutbah kedua takbir 7 kali. Kalau sholat gerhana, takbirnya diganti istighfar. Nah, jadi takbir 9 kali, takbir 7, istighfar 9 kali di khutbah pertama, istighfar 7 kali di khutbah kedua. Jadi diganti. Takbirnya diganti istighfar. Gitu. Istighfar yang mana terserah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang afdal ini sebentar lagi akan diterangkan di salat istisqa. Kita masuk ke salat istisqa. Salatul istisqa, salat minta hujan. Salatul istisqa rakaatani ka salatil Id. Salat istisqa 2 rakaat, sama seperti salat Id 2 rakaat. Wa yusannu qablaha aw ba'daha wa huwal afdal khutbatani ka khutbatayil Id. Sunnat dalam salat istisqa ini khutbah 2 kali. Kapan boleh milih? Qablaha au ba'daha. Sebelum salat istisqa khutbah dulu atau salat dulu kemudian khutbah. Yang afdal setelahnya. Itu. Ka khutbatayil Id, seperti khutbahnya Id, cuman sama ini diganti. Kalau khutbah Id dimulai dengan takbir, kalau khutbah istisqa sama seperti gerhana, diganti istighfar. Wa yubdilu takbir fihima fil khutbatain bil istighfar. Nah, jadi khutbahnya tidak dimulai takbir, tapi diganti istighfar. Istighfar apa? Terserah. Cuman yang afdal catatan kaki di bawah itu wal aula kaunu sighatihi astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua. Jadi khutbahnya ini boleh pilih antara sebelum sholat atau setelah sholat. Afdalnya setelah sholat. Sholat gerhana ini disunnahkan. Jadi salat gerhana ini disunnahkan ketika terjadi kekeringan, kurang air, atau cuaca sangat panas perlu hujan. Istisqa ya. Salat istisqa ini minta hujan dilakukan ketika kekurangan air. Ketika dibutuhkan, panas sekali, sangat panas, sumber air berkurang, tanah menjadi gersang. Tidak harus daerah kita. Walaupun daerah kita setiap hari hujan, tapi ada daerah muslimin kekeringan, kurang air, tanahnya menjadi tandus. Sunnat kita salat istisqa di sini, walaupun hujan setiap hari. Lu ngapain istisqa? Tiap hari hujan istisqa. Istisqa bukan hanya untuk kita, untuk saudara-saudara kita yang kekeringan. Misalnya di daerah mana ada yang kekeringan, kita istisqa. Ini al-mu'min, al-muslim akhul muslim. Itu. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Itu saudara. Jadi apa yang dirasakan oleh saudara kita sesama muslim, kekurangan hujan juga kita rasakan, walaupun kita tiap hari hujan. Ngapain istisqa tiap hari hujan? Bukan untuk kita, untuk saudara kita sesama muslim. Wadih ya? Itu. Beralih ke pembahasan sholatul witri. Sholatul witri min rakaatin ila 11. Sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11. Cuman kalau istiqomah witir 1 rakaat setiap hari hukumnya makruh. Sholatnya sunat, selalu 1 rakaat, ini makruh. Itu 12, paling banyaknya 12. Di catatan kakinya wa adnal kamal salas, minimal sempurnanya
3. Wa akmal minhu khamsun, 5 lebih sempurna dibanding 3. Fasabun fatis'un, 7 lebih sempurna dibanding 3 atau 5. 9 lebih sempurna dibanding 3, 5 atau 7. Nah, jadi minimalnya 1 rakaat. Minimal tapi tidak sempurna. Minimal sempurna adnal kamal itu di 3, kemudian 5, kemudian 7, 9. Maksimalnya akmalnya itu berapa? 11. Niat witir dimutlakan, tidak nyebutkan rakaat. Ya apa? Usolil witro. Ya apa ini? Harus berapa rakaat? Nah, di sini disebutkan walau nawal witro wa atlaqo, usolil witro gitu aja. Saya niat sholat witir, nggak nyebutkan rakaat. Ya apa jadinya? Humila ala ma yuriduhu inda Ibnu Hajar. Maka ya diarahkan sesuai keinginannya. Kepingin berapa antum? Menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi usolil witro, ya bebas terserah antum. Mau dijadikan 1, 3, 5 terserah antum. Menurut Imam Ibnu Hajar. Wa ala salas indar Romli. Kalau Imam Romli harus 3. Kalau ada orang usolil witro gitu aja harus 3. Kata Imam Romli tidak bisa 1, 5, 7 tidak bisa. Harus 3. Itu harus 3. Wadih, harus 3. Tapi kalau Ibnu Hajar terserah dia. Nah, ini kemudian masalah banyak terjadi. Itu. Kemana kita bantu? Singsal. Wa afta Ibnu Hajar, ini banyak terjadi di bulan Ramadannya. Sudah witir 3 di malam hari. Setelah taraweh jamaah sama masyarakat sholat witir di 3 malam, bangun sahur kepingin nyempurnakan 11, boleh apa enggak? Boleh kata Ibnu Hajar. Wa afta Ibnu Hajar bi anna man shallal witra salasan, kata Imam Ibnu Hajar, orang yang sudah sholat witir 3 rakaat lahu ayyusalliya baqiyahu bi niyatil witri, boleh melanjutkan sisanya dengan niat witir nanti di akhir menjelang sahur, setelah sahur itu boleh itu. Wa manahu ar-Romli, kata Imam Romli enggak boleh. Kalau udah 3 ya sudah, tidak bisa disempurnakan menjadi 11, tidak bisa kata Imam Romli. Kata Ibnu Hajar masih ada kesempatan, tinggal nambahi 8. 8 ini boleh dengan 1 salam, atau setiap 2 rakaat salam, atau setiap 4 rakaat salam, terserah. Itu. Ini banyak terjadi. Wa waktuha, waktunya witir min adai salatil isya ila tulu'il fajri. Waktunya salat witir dimulai setelah melakukan salat isya, setelahnya melakukan salat isya. Kalau belum salat isya hatta jam 12 malam belum boleh salat witir. Begitu juga taraweh. Taraweh itu setelah salat isya. Selama belum melakukan salat isya tidak boleh salat taraweh. Datang jamaah taraweh telat. Orang-orang sudah salat taraweh, ini belum salat isya, enggak boleh. Usah ngikut taraweh dulu, nanti salat isyanya gampang. Enggak bisa, harus salat isya dulu. Enggak sah taraweh sebelum salat isya. Enggak sah witir sebelum salat isya. Kenapa? Waktunya masuk setelah salat isya dilakukan. Walaupun salat isyanya jamak takdim. Jam 6 musafir, jam 6 sudah salat maghrib dan isya jamak takdim taraweh. Taraweh jam 6. Tarawih apa? Tarawih kok jam 6? Iya biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Tidak apa-apa kalau habis jamak takdim. Kalau habis jamak takdim, kalau belum jamak takdim tidak boleh. Waktu terakhirnya sampai fajar, itu sampai fajar. Kemudian ar-rawatib, beralih pada sholat selanjutnya. Kalau ini sholat witir di awal waktunya genap, kemudian terlanjutnya apa masih ada khilaf? Oh enggak khilaf kalau begitu. Jadi misalnya di awal malam sholat witirnya genap, enggak ganjil. Jadi misalnya sholat witir ketika sama masyarakat, orang-orang salam dia menambah 1 rakaat jadi 4 rakaat. Nah, maka di akhir tinggal nambahi 7 ya, tinggal nambahin 7, enggak harus 7. Apa kok boleh? Boleh tambah khilaf kalau ini. Tambah khilaf. Kalau sudah ganjil di awal malam mau menyempurnakan ke 11 boleh apa enggak? Khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli. Tapi kalau di awalnya masih genap belum ganjil 4 rakaat, orang-orang salam dia melanjutkan sendiri ya. Dia melanjutkan sendiri, maka di akhir malam menyempurnakan enggak ada khilaf, boleh. Ini boleh. Cuma tidak selayaknya kita beda sama orang. Orang itu sholat witir 3, udah kita 3 aja.
Nggak usah digenapkan. Nggak usah digenapkan. Kenapa? Rawan riya. Kenapa kok digenapkan? Kepingin semua orang tahu bahwa kita sholat witirnya 11 nanti ngelanjutkan sendiri di rumah. Jadi tidak selayaknya. Pernah itu dilakukan oleh Imam Al-Hasawi yang mengumpulkan kalam-kalam Habib Abdul Haddad di Tasbitul Fuad itu. Beliau pertama datang ke Hadramut gitu. Jadi orang-orang kan hatta ditarim sholat witir jamaah itu 3. Imam Hasawi melanjutkan. Digenapkan ya. Jadi niat 2 rakaat, digenapkan. Jadi orang salam, beliau melanjutkan. Hatta melanjutkannya dengan duduk, tidak begitu tampak ya. Tapi kan sampingnya tahu. Langsung setelah salam panggil sini. Kenapa inti? Beda sama orang. Kepingin pengumuman. Kalau inti sholat witirnya 11 rakaat, nyempurnakan sendiri nanti di rumah. Gitu. Tidak usah kayak gitu. Udah ibadah seperti orang lain. Itu. Nggak usah tampil beda. Jadi intinya jangan suka tampil beda. Itu. Oh saya himmahnya masih besar. Nanti nggak usah ditunjuk-tunjukkan. Nggak usah ditunjuk-tunjukkan. Itu Imam Hasawi pernah ditegur oleh Habib Abdul Haddad. Nah, ini yang negur ini orang yang semangat ibadah ini, bukan orang karena males. Ente ngapain? Kepingin 11? Anak guru ente enggak 11 kok. Ente mau nyaingi anak gitu. Enggak, bukan gitu. Ini yang mencegah ini orang semangat ibadahnya luar biasa. Sulit dicari tandingannya ya. Tapi beliau apa? Menjaga amal kita biar jadi kita itu jangan hanya fokus amal tapi fokuslah bagaimana amal itu makbul. Itu rawan riya itu. Kayak gitu itu rawan riya. Mana bisa menjaga hati rawan. Jadi rawan riya. Jadi nggak usah lah. Orang 3 rakaat kita 3 rakaat. Nanti nyempurnakan ikut Imam Ibnu Hajar. Itu aja beres. Dengan alasan khurujan minal khilaf, tapi akhirnya nanti kita tidak dapat pahala gara-gara riyanya. Itu. Jadi aku lihat hatta khurujan gampang kalau khurujan minal khilaf. Gampang. Apa? Niat sholat mutlak. Ketika orang-orang niat witir itu kita jamaah niat sholat mutlak. Nanti di rumah sholat witir sendirian 11 rakaat. Dan itu afdol. Jadi witir 11 langsung selesai afdol daripada dicicil. Mansus itu. Itu. Jadi witir di awal malam 3 atau 4, kemudian nanti menjelang sahur disempurnakan menjadi 11, itu kurang afdol. Jadi kalau mau khurujan minal khilaf bukan seperti tadi caranya. Caranya niat sholat mutlak. Jadi orang-orang sholat witir kita niat sholat mutlak. Itu 1 rakaat apa kan sholat mutlak, nggak apa-apa. Nanti di rumah witir 11 rakaat. Lu kan nggak jamaah, afdol witir 11 langsung, nggak dicicil tanpa jamaah daripada dicicil walaupun jamaah. Mansus itu. Itu jadi disebutkan ada nas di sini dari Tuhfah dan dari Tarsyikhul Mustafidin disebutkan al-afdal ta'khiru kullil witri. Yang afdal itu mengakhirkan semua witir. Itu. Wa in fatatil jamaah, walaupun tidak jamaah, kalau sholat 11 total nggak jamaah, afdal. Itu afdal. Fa in aradal jamaah ma'hum nawa nafilan mutlakon. Loh, kalau pengen jamaah enggak enak kan keluar dulu kan. Kalau kita witirnya 11 nanti di akhir malam semua, akhirnya orang habis tarawih, imamnya witir, kita keluar kan ya. Enggak enak. Nanti diomongin kenapa enggak cocok sama imam witir itu atau apa. Jadi omongan aneh-aneh lah nanti. Anti witir ta ini. Jadi omongan aneh-aneh, ya nawa ma'hum nafilan mutlakon. Niat salat mutlak. Begitu. Jadi kalau mau khurujan minal khilaf niat salat mutlak nanti salat witir. Mungkin tidak jamaah, afdol 11 langsung walaupun tidak jamaah daripada dicicil-cicil walaupun jamaah. Itu afdol. Wadah ya? Itu apa-apa. Yo ganti yo sampean maju dadi imam, aku tak dadi makmum. Apa senengan dadi makmum aku wis mari. Gampang, banyak cara. Jadi banyak cara gampang. Aku senengan dadi makmum, gitu beres sudah. Gampang.
Dan yang tadi itu yang menyempurnakan itu termasuk amalnya Sayyidina Al-Imam Segaf bin Muhammad. Itu. Imam Segaf bin Muhammad itu awal malam sholat 3, nanti akhir malam disempurnakan ditambahi 8. Itu. Beralih ke pembahasan sholat rawatib sekarang. Ar-rawatib al-muakkadatu ashrun. Sholat rawatib artinya sholat yang ngikuti sholat apa? Maktubah ya, qobliyah atau ba'diyah. Ini ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Yang muakkadah ada 10 rakaat maksudnya. Wahya rakaatani qabla subhi, qobliyah subuh. Rakaatani qabla dhuhri, rakaatani ba'daha ba'da dhuhri, rakaatani ba'dal maghrib, wa rakaatani ba'dal isya. Ini yang muakkadah. Ini yang muakkadah itu seperti itu. Catatan kaki di bawah 2 rakaat qobliyah zuhur di situ wa yadkhul waktuha. Jadi salat qobliyah itu gini. Salat qobliyah apapun kapan mulai masuk waktunya? Ya kalau sholat maktubahnya sudah masuk. Qobliyah zuhur masuk kalau sudah masuk waktu zuhur. Qobliyah asar masuk waktunya kalau sudah masuk waktu sholat asar, dan demikian seterusnya. Ini kalau qobliyah. Kalau ba'diyah kapan masuk waktunya? Kalau sudah melakukan sholat fardunya. Sholat ba'diyah zuhur belum masuk kalau belum sholat zuhur. Atau udah jam 2. Jam 2 belum sholat zuhur. Kepingin ba'diyah zuhur gak bisa. Belum masuk. Waktunya nunggu sholat fardunya ya. Nah itu. Wa yadkhul waqtuha ka ghairiha minar rawatib al-qabliyah walau ghairu muakkadah bidukhuli waqtil fardhi. Ini yang qabliyah ya. Salat qabliyah itu masuk waktunya kalau sudah masuk waktunya salat fardu. Itu. Walau majmu'an jama' takdim, walaupun jama' takdim. Walaupun jamak takdim. Jadi ketika orang jamak takdim duhur sama asar, sekarang musafir, jamak takdim duhur sama asar, sudah dilakukan duhur asar. Nah, sekarang walaupun masih 1:30, sudah waktunya asar apa belum? Sudah, maka boleh qobliyah asar. Qobliyah asar boleh dilakukan, tapi jangan dilakukan setelah sholat zuhur terus qobliyah asar kemudian sholat asar. Tidak sah jamak takdimnya. Kenapa? Terjadi pemisah, harus langsung. Wa yajuzu ta'khiruha. Salat qobliyah itu boleh ditaruh setelah salat fardu. Jadi datang ke masjid sudah qomat salat zuhur, belum qobliyah, ya udah ikut jamaah. Jangan qobliyah dulu. Ikut jamaah, setelah selesai jamaah zuhur salat qobliyah, habis itu salat ba'diyah dibalik juga tidak apa-apa, ba'diyah dulu habis itu qobliyah. Kemudian menjadi pertanyaan, apa boleh salat qobliyah dan ba'diyah itu digabung? Jadi niat arba'a raka'atin qobliyah dan ba'diyah, artinya yang 2 qobliyah, yang 2 ba'diyah, bukan 4 rakaat, ya ini qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Enggak. Usolli arba'a raka'atin qobliyah tadzuhri wa ba'diyah tadzuhri. Boleh apa enggak? Jadi niat 4 rakaat diniati langsung 1 takbir 1 salam, yang 2 diniati qobliyah, yang 2 diniati ba'diyah. Apa boleh? Khilaf. Wala yadkhulu waqtul ba'diyah illa bi fi'lil fardhi. Waktunya salat ba'diyah itu tidak masuk kecuali setelah melakukan salat fardunya. Wala yajuzu jam'ul qabliyah idza ukhirat wal ba'diyah bisalamin inda Ibnu Hajar. Enggak boleh kata Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau qabliyah diakhirkan, salat zuhur dulu, kemudian qabliyah dan ba'diyah ingin digabung dengan 1 takbir 1 salam, enggak boleh kata Imam Ibnu Hajar. Wa qala Rabli yajuz. Kata Imam Ramli boleh. Itu. Wa ghairul muakkadat isnata asyarata. Salat qobliyah, salat rawatib qobliyah ba'diyah yang ghairu muakkadah itu ada 12. Wahya rakaatani qabla dhuhri, 2 rakaat qabla dhuhur. Berarti qobliyah dhuhur itu ada 4 ya. Qobliyah dhuhur itu ada 4, yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Wa rakaatani ba'daha sama, ba'da dhuhur. Wa arbaun qabla al-asri, 4 rakaat sebelum asar, ba'di asar tidak ada. Wa rakaatani qabla al-maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, ada qobliyah. Tapi Habib Abdullah Haddad yang semangat ibadahnya begitu luar biasa, ini kadang melakukan, kadang enggak. Seringnya enggak melakukan. Seringnya enggak melakukan. Gitu. Wa rakaatani qabla isya, 2 rakaat qabla isya. Ini ghairu muakkadah.
Nah, sekali lagi, sholat rawatib afdol dibanding taraweh. Jadi lucu, sholat taraweh ndak sholat qobliyah isya, ndak sholat ba'diyah isya. Tapi taraweh, tapi mending daripada ndak blas, ojo daripada toh ya. Itu jangan daripada kita itu berusaha yang akmal gitu loh. Jadi kalau bisa semuanya, kenapa nggak semua? Jadi sholat qobliyah isya, sholat ba'diyah isya, walaupun hanya 2 rakaat, afdol daripada taraweh. Itu. Afdol dibanding taraweh. Lah waktunya ba'diyah isya ngobrol. Waktunya pada isya ngobrol, atau bingung nyari air di belakangnya, bingung minum cari air. Habis itu taraweh ikut. Dia tidak dilakukan. Banyak orang kayak gini, banyak jarang. Nah, karena memang nggak kebiasaan melakukan ba'diyah. Pas Ramadan identik dengan taraweh, akhirnya senang melakukan taraweh. Dia karena nggak biasa, tidak dilakukan. Sebagian orang sholatnya hanya taraweh, biasanya tidak pernah sholat tiap hari ya. Tapi kalau Ramadan datang ke masjid, khusus isya sama taraweh. Jadi sholatnya hanya isya sama taraweh fi syahri Ramadan. Selain itu tidak kenal sholat. Nah, itu ada sebagian kayak gitu, itu ada. Itu. Jadi sepanjang tahun tidak pernah mambu masjid, tidak pernah mambu musola, tidak pernah mambu masjid. Kalau Ramadan tok pas taraweh itu sama takjilan. Salatu taraweh isyruna rakaah kulla lailatin min Ramadan. Salat taraweh ini 20 rakaat setiap malam Ramadan. 20 ini paling sempurnanya. Minimalnya 2. Catatan kaki di bawah, ai aksaruha dzalik. Maksimalnya taraweh itu 20. Falawik tasara ala ba'dil isyrin sahha. Kalau ada orang salat taraweh cuma 8, habis 8 pulang. Pulang. Ya hanu, karena itu dalilnya sahih, males, paham ya? Males dengan bertopeng, dalilnya yang sahih 8 rakaat. Wis males ngunai mari. Itu paham ya? Sarasen salat itu. Soalnya kalau ndak Ramadan ndak salat itu. Jadi 8 ini untung-untungan. Ndak usah ya hanu pakai dalil sahih atau apa. Itu ulama lebih paham mana dalil yang bisa dipakai, mana yang tidak. Jadi maksimalnya 20. Maksimalnya 20. Minimalnya 2. Falawik tasara ala ba'dil isrin. Ada orang salat tarawih ngikut 2 rakaat tok, habis itu pulang, atau ngikut 8 aja, habis itu pulang, atau datangnya telat kebagian 4 rakaat, habis itu witir. Ya apa? Sah. Lo dapat pahala. Wa usiba alaihi thawabat tarawih. Dapat pahala. Pahala apa? Sebagian dari tarawih. Usiba alaihi thawabat tarawih ai minat tarawih. Dapat pahala sebagian tarawih. Wakilan ndak dapat pahala tarawih. Dapat apa? Pahala sholat sunat biasa, bukan pahala tarawih. Jadi ndak masuk dalam keutamaan dia melakukan sholat tarawih, ndak. Menurut Kil ini ada 2 pendapatnya. Jadi kalau ada orang sholat taraweh tidak sampai 20, tidak genap 20. Sebagian pendapat, dan ini yang ditarjih oleh Imam Ibnu Hajar, mengatakan bahwa dia dapat pahala tarawih. Ai minat tarawih. Sebagian dari tarawih. Kalimatnya Imam Ibnu Hajar begitu, minat tarawih. Dapat pahala sebagian dari tarawih. Tapi sebagian ulama yang lain tidak dapat. Tidak dapat pahala tarawih. Ya dapat pahala sholat sunat biasa, bukan pahala tarawih. Jadi maksimalnya 20. Wa yajibu an takuna masna. Salat tarawih itu harus 2-2. Gitu. Catatan kaki di bawah, fa yusallimu hatman min kulli rakaatain. Harus salam setiap 2 rakaat. Falau ahrama bi aksar amidan aliman lam tanakid. Kalau ada orang salat tarawih langsung 4 rakaat, 1 takbir, 1 salam, batal. Itu lam tanakid, tidak sah. Kalau sengaja dan ngerti hukumnya. Wa illa in aqadat naflan mutlaqan. Kalau tidak ngerti hukumnya karena tidak ngerti. Karena dari dulu melihat masyarakat seperti itu, seperti sebagian daerah Sumatera, di daerah Padang banyak ya. Itu di daerah ini 4. Itu dulu 4. Enggak, 2. Iya, di mana yang Sumatera ini? Novel mana novel? 4. Di daerah ini 4. 2. Daerah ini 2.
Sebagian daerah Sumatera kayak di Padang, dengar dari orang sana, itu katanya banyak yang 4 rakaat ya. Ini kalau ngerti bahwa aturannya harus 2 dan sengaja melakukan hal itu, batal salatnya, haram. Tapi kalau nggak ngerti, maka jadi salat sunat mutlak, gak jadi taraweh. Jadi salat sunat mutlak. Jadi salat taraweh itu harus 2-2. Wajibu antakuna masna wa waktuha min adai salatil isya ila tulil fajar, sama seperti salat taraweh. Sama seperti salat witir, waktunya setelah melakukan salat isya sampai fajar, sampai terbitnya fajar. Kalau belum salat isya hatta jam 12 malam tidak boleh salat taraweh. Salat isya dulu baru taraweh. Catatan kaki di bawah itu wa waqtuha min ada'i salat isya walau muqaddamatan fil jama', walaupun jamak takdim isyanya. Jadi musafir salat maghrib sama isya jamak takdim, habis itu langsung salat tarawih jam 6 setelah maghrib itu. Jam 6 maghrib itu boleh, tidak apa-apa salat tarawih jam 6 bagi orang yang melakukan jamak takdim. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata wa fi'luha akibal isya, melakukan salat tarawih langsung setelah salat isya, isya awal al-waqt min bid'il kusala. Ini bid'ahnya orang malas-malas. Itu orang dulu itu tarawihnya malam ya. Tarawihnya malam. Jadi tarawih dilakukan awal isya itu min bid'il kusala. Tapi tidak usah gembor-gemborkan di masyarakat. Mereka mau tarawih alhamdulillah ya. Mereka mau tarawih alhamdulillah, itu bid'il kusala, daripada bid'ah enggak usah sholat ya. Tambah bid'ahan lagi itu ya. Tambah bid'ahan lagi nanti. Jadi biarkan orang mau sholat tarawih alhamdulillah sudah. Oh enggak usah, ini bid'ahul kusala ini. Antum kalau mau mengadakan lagi di akhir malam fadhol. Itu sholat 2 kali, awal malam sholat, akhir malam sholat, ahsan. Nggak usah ngeritik-ngeritik yang ada ya. Yang ada itu nggak usah dikritik-kritik. Mereka mau sholat alhamdulillah. Kalau mereka mau dianjurkan dilakukan nanti malam, nggak apa-apa. Kalau mereka di bid'ah-bid'ahkan malah nggak sholat, ngapain? Ahsan mereka sholat hatta di awal waktu. Hatta di awal waktu. Antum punya himmah kepingin niru salaf, sholatnya malam, fadhol ngadakan sholat malam tanpa nyala-nyalakan orang yang masyarakat umumnya itu. Silahkan. Atau sholat 2 kali. Dan milih sholat malam ini juga bisa jadi bid'ahul kusala. Bisa jadi seperti itu sekarang. Habis buka ngantuk males mau sholat di masjid ini, males tidur aja wis, nanti ada sholat ada sholat jam 11, ada sholat jam 1, ada sholat jam berapa, ikutnya nanti. Akhirnya antum yang jadi kusala ya. Akhirnya kebalik ke antum sendiri, senjata makan Tuhan. Akhirnya apa sih ya itu mengatakan sholat awal waktu ini min bid'il kusala. Antum kenapa tidak sholat awal malam? Ngantuk. Akhirnya antum yang jadi kusala. Saya tidur dulu enak. Jadi habis buka langsung sholat ini, baru buka puasa, baru minum kopi, udah adzan isya, belum mandinya, ndak mandi ndak enak, gerah semua. Mau mandi males sih, baru makan ini. Akhirnya antum yang jadi kusala. Itu. Akhirnya antum yang jadi kusala. Ya, udah. Jadi sholat taraweh maksimalnya 20. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Loh, terus sering ada orang nanya ini, khususnya melihat ada tarim. Dan sekarang sudah mulai berpindah ke Pasuruannya. Jadi ada beberapa kali sholat taraweh di beberapa masjid di Pasuruan, tambah mirip dengan tarim. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi kayak di tarim itu ada sholat jam 8, ada setengah 9, ada jam 9, setengah 10, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, setengah 2. Banyak taraweh di mana-mana. Lah sebagian orang yang semangatnya tinggi ikut taraweh berkali-kali. Ya apa ini? Katanya taraweh hanya 20 rakaat ya. Taraweh 20 rakaat. Kalau taraweh berkali-kali berapa rakaat itu? Ya apa ini? Gampang sekali jawab kayak gitu. Pertama, kalau madhab kita memang seperti itu. Imam Ahmad pernah ditanya, Imam Ahmad, salat tarawih itu berapa rakaat? Terserah inti, 100 rakaat fadhol. Dijawab ini beres ya. Oh berarti pakai madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i tidak bisa. Bisa pakai Imam Syafi'i. Lu gimana maksimalnya 20? Pakai jawaban lain. Itu kalau kita pakai kalamnya Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana di fatwanya Ibnu Taimiyah, di kumpulan fatwanya Ibnu Taimiyah. Kemudian pakai
pakai madhab Syafi'i bisa dibenarkan apa enggak? Bisa dibenarkan. Kenapa? Sholat taraweh itu sholat yang dianjurkan jamaah. Qaedahnya kullu sholatin tushra'u fihal jamaah tusannu i'adatuha. Setiap sholat wajib atau sunnah yang dianjurkan berjamaah maka sunnat untuk diulang. Sholat 5 waktu sunnah berjamaah apa enggak? Disyariatkan berjamaah apa enggak? Disyariatkan berjamaah. Boleh diadakan ya. Sunnah untuk ada. Yang penting ketika sholat kedua harus jamaah. Sholat taraweh juga sama. Sholat yang dianjurkan untuk jamaah. Sholat yang dianjurkan untuk jamaah. Maka boleh diulang bahkan sunat. Tapi dengan catatan yang kedua harus berjamaah. Ini. Nah, i'adah ini boleh berapa kali? Berkali-kali apa cukup 1 kali aja? I'adah ini yang muktamad i'adah itu hanya 1 kali. Kalau antum tadi sholat taraweh, kepingin sholat taraweh lagi yang kedua, enggak apa-apa. 3 kali tidak bisa menurut qaul muktamad. Wakilah boleh berkali-kali tanpa batas. Udah, banyak jawabannya ya. Banyak jawabannya. Boleh berkali-kali. Itu. Boleh berkali-kali, i'adah berkali-kali. Ini apa? Untuk taraweh. Jadi terserah berapa kali aja boleh menurut ini. Pakai pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal tadi atau pakai qaul kedua dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat i'adah itu boleh berkali-kali. Itu. Ini untuk tarawehnya. Untuk witir. Bagaimana witir? Sama. Tadi witir kemudian witir lagi. Padahal hadisnya mengatakan la witroni fi laila. Tidak boleh ada 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Ada witir, ada takmilul witir, ikmalul witir, menyempurnakan witir tadi itu ya. Asalnya 3 disempurnakan menjadi 11. Khilaf tadi antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau witir 2 kali tadi sudah ganjil, witir lagi ganjil lagi. Tadi jamaah witir di masjid yang sholatnya jam Isya awal. Kemudian ikut sholat jam 11, witir lagi, ganjil lagi. Ikut sholat lagi jam 1, witir lagi, ganjil lagi. Ya apa ini? Ya sama kayak tadi. Witir di Ramadan. Sunat jamaah apa enggak? Sunat jamaah apa enggak witir Ramadan? Sunat. Kalau sunat jamaah, sunat i'adah apa enggak? Sunat. Maka tak apa-apa ya ada witir 2 kali alal muktamad, wakilah berkali-kali. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi witir Ramadan boleh diada. Menurut Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Sesuai kaidahnya sholat yang sunnah untuk berjamaah, maka sunat untuk diada. Kata Imam Romli, khusus witir tidak boleh. Walaupun Ramadan. Witir Ramadan yang sunat dilakukan secara berjamaah tidak boleh diada, kata Imam Romli, karena ngambil keumuman hadis tadi itu la witroni fi lailah. Tidak boleh sholat witir 2 kali dalam semalam. Ini contoh penyampaian ya. Ala kulli hal banyak cara lah untuk boleh, itu banyak cara. Udah orang semangat sholat kok dikritik kayak ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, masuk ke situ akhirnya nanti. Yang penting benar. Loh, mereka kan tidak tahu hal-hal khilaf-khilaf kayak gitu. Alamilah madhabalah ya, pokok cocok dengan ulama sudah. Itu pokok cocok ulama. Biar tahu ya, kasih tahu orang ente tahu jadi ya. Yang ngerti tidak ngasih tahu, kasih tahu. Nah, dikasih tahu. Ini sudah apa? Penjelasannya tadi itu. Wadih ya. Nah, ya. Salatul duha. Salatul duha, aqallu salati duha rakaatan, minimalnya 2 rakaat. Wa afdaluha saman, yang afdal 8, maksimalnya khilaf. Kata Imam apa? Ibnu Hajar itu maksimalnya 12. Itu maksimalnya 12. Afdalnya tetap 8. Wa waqtuha min irtifa'i syamsi qadra rumhin ilal istiwa. Waktunya salat duha sejak matahari meninggi kira-kira 1 tombak. 1 tombak kemarin berapa? Dirok 7 dirok. 1 dirok hampir setengah meter.
Kalau 7 dirok berarti hampir 3,5 meter. Atau kalau dimenitkan, waktu duha itu 16 menit, sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. Jadi 16 menit setelah terbitnya matahari. Di digital falak kok 28 menit, itu ikhtiyat berdobel-dobel. Ya. Dan karena juga itu isyroknya di situ dimajukan 2 menit. Itu. Ala kulli hal, seperti di takrirat tarsadidah, bahwa waktu duha itu sekitar 16 menit setelah terbitnya matahari. Itu awal waktu duha. Jadi minimalnya sholat duha 2 rakaat. Minimal sempurna 4 itu. Yang paling afdol 8 rakaat. Catatan kaki di bawah, paling afdol 8. Bittifaq Ibnu Hajar wa Romli, sepakat Ibnu Hajar dan Romli sepakat kalau maksimalnya afdolnya duha itu adalah 8. Cuman maksimalnya berapa? Khilaf. Wahia 8 aksaruha aidan inda Romli. 8 rakaat itu juga paling banyaknya duha menurut Imam Romli. Wa qala Ibnu Hajar al aksar 12. Maksimalnya 12 rakaat maksimalnya. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi tetap walaupun 12 afdol 8. Itu afdol 8. Waktu itu tadi dari meningginya matahari seukuran 1 tombak sampai masuk waktu istiwa. Kemarin sudah jelaskan waktu istiwa ketika matahari betul-betul di atas kepala, tengah ya, di tengah berdasar pandangan mata. Ini sholat duha. Afdolnya sholat duha itu setelah lewat 1/4 siang. Setelah lewat 1/4 siang sekitar 7:30, jam 8-an, itu paling afdolnya sholat duha. Jadi setelah lewat 1/4 siang. Dan sholat duha ini sodakohnya tubuh kita. Jadi setiap kita ini kan memiliki ratusan persendian. Berapa setiap orang persendiannya? 360 ya. 360 persendian. Setiap orang punya 360 persendian. Setiap persendian itu harus disodakoi biar barokah. Nah, kalau setiap persendian kita sodakoi Rp1.000, 360 berarti setiap hari sodako 360.000 ya. Jadi setiap hari biar barokah persendian kita, badan kita ini jadi anti asam aurat, anti asam lambung dan yang lain-lain itu ya disodakoi badan kita ini. Setiap persendian disodakoi. Kalau setiap orang persendiannya 360, nah, satu persendian disodakoi 1.000 kali 360 berarti 360.000. Gajinya 50.000 berarti. Repotnya. Caranya bisa mewakili sodako seluruh persendian itu apa? Sholat duha minimal 2 rakaat. Jadi sholat duha 2 rakaat ini nyelameti awak. Jadi biar barokah. Itu biar kelakuan kita itu dijaga kesehatan kita, kemudian anggota badan kita juga barokah, selalu mengajak ke kebaikan, sehingga nggak ada orang komentar cenarek nggak tahu diselamati, biasanya kan gitu banyak. Nggak tahu diselamati ini ya, nyelameti awak ya dengan duha itu, salat duha itu sudah kita dianggap mensodakoi seluruh persendian. Setiap hari jangan lupa sholat duha 2 rakaat. Dengan begitu insya Allah dijaga badan kita ini dari berbagai macam penyakit. Gitu. Kemarin Sayyid Yusri Al-Hasani sempat menjelaskan itu juga, karena beliau setiap habis salat subuh itu mesti ada wirid-wirid syadiliyahnya itu sampai sekitar hampir 6:30. Dari salat subuh itu sampai hampir 6:30 wirid-wirid. Seperti Sada Al-Balawi juga punya wirid, beliau juga punya mirip-mirip wiridnya, mirip-mirip. Dan Sada Al-Balawi juga ngambil beberapa wirid dari Thariqah Syadiliyah seperti Hizbul Bakharnya Imam Abul Hasan Asy-Syadili, itu dibaca selasar oleh Sada Al-Balawi. Jadi sama aja, Thariqah yang bermacam-macam itu sama saja. Beda dalam cara saja, sama seperti perbedaan dokter cara mengobati gitu aja. Yang model alternatif atau yang model medis itu cara ngobatinya sama, tapi intinya semuanya untuk ngobati. Begitu juga toriko yang ada itu caranya beda, tujuannya sama untuk ngobati hati. Jangan sampai justru toriko itu membuat penyakit hati, merasa kita paling toriko anak ini paling baik. Yang lain itu apa, toriko apa itu. Justru jadi penyakitnya hati, padahal toriko itu adalah metode untuk pembersihan hati, kok malah jadi penyakit hati, aneh.
Yang jelas apa? Kalau kita di Indonesia ini Islamnya dari Hadramut dibawa oleh Wali Songo. Nah, itu. Jadi kalau kita sudah punya alaqah dengan Thariqah Al-Sa'dah Al-Balawi, ya udah ikut itu, ngapain nyari-nyari yang lain, itu sudah ngambil dari sana sini. Nah, udah. Adapun tabarukan ke sana sini, ini manhajnya salaf. Jadi bukan berarti karena kita misalnya atba Thariqah Al-Sa'dah Al-Balawi kemudian mencegah kita untuk tabarukan ke yang lain. Tetap kita diajarkan untuk tabarukan ke yang lain. Nah, cuman manhajnya tetap mengikuti Thariqah Al-Sa'dah Al-Balawi. Tabarukan ke sana sini tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Bagus malah ya. Iya, kata saya Yusri itu. Jadi beliau setelah subuh itu wirid-wirid banyak sekali, kemudian apa? Ditutup dengan salat duha. Ditutup salat duha plus isyraq itu. Binaan alal qaul bahwa isyraq itu ya duha, kan khilaf apakah duha itu isyraq atau dua salat yang berbeda. Ada yang mengatakan salat isyraq itu ya salat duha, ada yang mengatakan beda, salat isyraq salat duha beda. Nah, itu ala kulli hal. Habis itu beliau salat, setelah salat menjelaskan ini sedekahnya badan. Berdasar hadis tadi itu, ada hadis di Arba'in itu ada. Jadi sedekahnya badan. Insya Allah kalau kita istiqomah setiap hari begitu, insya Allah badan kita dijaga kesehatannya. Hatta udah tua, tapi semuanya tetap normal. Semuanya tetap normal. Jadi di istiqomah salat duha itu. Antum sudah diajari sama Habib setiap subuh baca beberapa wiridnya. Wiridul Latif, Sakron, Hizib Nawawi, wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, ya, dan beberapa wirid-wirid yang lain itu sudah cukup itu sampai isyraq gitu. Ya minimal salat isyraq lah. Kalau masih tahan, ya ditahankan lagi, tinggal nambah 16 menit masuk waktu duha. Masuk waktu duha, habis itu sholat 2 rakaat. Habis itu istirahat, nanti sempurnakan duhanya jam berapa enggak masalah, atau langsung duha 8 itu juga bagus. Istirahat dulu sebentar ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.